Dikatakan para ulama dalam menafsirkan ayat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, tidaklah aku siksa mereka selagi kamu masih ada di antara kalangan mereka. Dengan diutusnya baginda Muhammad SAW, maka dunia ini tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dunia ini banyak orang maksiat, banyak orang kufur, banyak orang apa, masih dijaga kelestariannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena sebab barokahnya yang mulia baginda Muhammad SAW. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada manusia di dunia ini yang lebih berjasa, yang lebih sayang kepada kita dan kepada seluruh umat manusia melebihi yang mulia baginda Muhammad SAW. Sehingga Allah berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Di antara maknanya aula bil mu'minina min anfusihim, bahwasanya baginda Nabi ini lebih sayang kepada orang beriman melebihi sayangnya mereka kepada diri mereka sendiri. Seumpama kita tahu bagaimana sayangnya Nabi kepada kita, tentu kita akan jadikan baginda Nabi ini orang yang paling kita cintai zahir batin dunia akhirat. Dialah manusia yang telah diutus oleh Allah untuk menjemput kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat kepada kita pada hari mahsyar. Dialah manusia yang diutus oleh Allah untuk membimbing kita supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai rahmat untuk dunia kita dan akhirat kita. Maka bagi orang yang beriman, hari kelahiran baginda Nabi SAW ini ada makna yang tersendiri, satu hari yang sangat-sangat istimewa bagi orang-orang yang beriman. Nah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah merupakan fitrah, sudah merupakan keharusan, sudah merupakan hal yang mesti. Hari kelahiran baginda Nabi SAW adalah hari yang sangat istimewa bagi orang yang beriman. Bahkan sebagian ulama mengatakan hari kelahiran baginda Nabi ini lebih besar daripada hari apapun juga. Lebih besar daripada malam Lailatul Qadar, lebih besar daripada hari Arafah. Karena apa semulaikan? Tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada hari Arafah, tidak akan ada apa-apa di dunia ini tanpa kelahiran baginda Muhammad SAW. Dengan diutusnya baginda Nabi SAW, maka kita ini tahu Lailatul Qadar, tahu hari Arafah, tahu hari Asyura, tahu Ramadan, dan tahu sebagainya. Maka bagi orang yang berpikir hari kelahiran Nabi ini betul-betul hari yang sangat istimewa. Nah, mulaikan Allah SWT. Tetapi kenapa itu dulu pada zaman para sahabat tidak ada peringatan hari kelahiran Nabi? Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Maulidnya para sahabat itu tiap hari sama kan? Bukan tiap tahun. Bahkan tiap saat mereka bermaulid terus. Mereka tiap saat bermaulid terus,
bersambung hati terus siang dan malam dengan baginda Nabi alaihi salatu wassalam sampai setelah wafat beliau. Bagaimana diceritakan dalam satu riwayat oleh Imam Suyuti, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ini kadang-kadang melihat Nabi secara melek, yaqadzah, bukan dalam waktu tidur, sedangkan baginda Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu kuatnya hubungan para sahabat dengan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga pada waktu itu rasanya seperti aneh kalau diadakan maulid tiap tahun. Mereka maulidnya tiap detik. Maulidnya tiap detik. Apalagi sahabat sebenarnya, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kalau pandangan hati saya ini 1 detik saja tidak melihat Rasulullah SAW, maka saya anggap saya ini sudah menyeleweng dari jalan Islam, katanya. Ini yang mengarang Hizib Bahar. Beliau mengatakan, demi Allah Hizib Bahar itu, Allahumma ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim, itu saya terima langsung dari Rasulullah huruf per huruf, kata Sayyidina Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu. Ini orang belakang malaikat Allah Ta'ala, orang sekitar abad ke-5. Bagaimana para sahabat? Di Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili itu mengatakan bahwa kalau beliau ini pandangan hatinya itu tidak melihat Nabi, walaupun 1 detik dianggap sudah nyeleweng dari Islam. Nah, orang seperti ini ya rasanya lucu kalau bikin maulid. Seperti seorang ahli zikir, Syekh Junaid al-Baghdadi kalau tidak salah, ketika dalam sakaratul maut diingatkan oleh muridnya, Syekh, la ilaha illallah, maka beliau ini tersenyum, sekarang ini saya sedang terbakar dengan la ilaha illallah, kok kamu ajari ya cilik wae. Jadi sudah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi walaupun begitu, walaupun maulid ini tidak pernah dibuat oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tapi bukan perkara yang tidak dibuat oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in maknanya dilarang, bukan. Bukan maknanya dilarang, bukan. Karena waktu itu mungkin belum dirasa diperlukan. Sebagaimana Al-Quran pada zaman Nabi belum dikumpulkan karena terasa belum diperlukan. Sebagaimana hadis-hadis pada zaman Nabi belum dibukukan kecuali sedikit karena terasa belum diperlukan. Karena orang masih segar ingatannya dengan seluruh kehidupan Nabi. Jadi kalau sesuatu perkara tidak dibuat oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bukan mesti ini maknanya dilarang, bukan. Ini pemikiran yang keliru. Ini pemikiran yang keliru. Tapi walaupun tidak dibuat oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kalau ada arahan-arahan, ada dalil-dalil umum dari kitabullah, dari sunnah Nabi, maka ini, perkara ini dianggap satu sunnatun hasanah juga, atau bid'ah hasanah. Seperti pesantren apa ada pada zaman Nabi? Ya, tidak ada. Madrasah tidak ada. Tetapi ini sesuai untuk zaman yang sudah seperti ini, perlu adanya pesantren-pesantren itu perlu. Kalau tidak ada, siapa yang akan belajar agama dengan sungguh-sungguh? Pada zaman para sahabat belum diperlukan, karena mereka ini begitu kuat suasana agama itu semulaikan. Setiap rumah itu hidup agama 100%, kampung-kampung hidup agama 100%. Jadi seluruh negeri itu pesantren pada zaman itu, bahkan lebih baik dari itu. Nah sekarang ini kita ini baru keluar di jalan gitu aja sudah orang telanjang adanya. Bagaimana kita akan bisa belajar baik kalau tidak kita buat suasana pesantren pada zaman ini? Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Hawi
Beliau menjelaskan bahwa maulid ini termasuk perkara yang mustahabah, mandubah, masyru'ah, diizinkan, disyariatkan, disunahkan di dalam agama karena dalil-dalil yang telah ada. Di antara dalilnya subhanahu wa ta'ala baginda Nabi ketika sampai di Madinah, maka beliau melihat orang-orang di sana telah puasa hari 10 Muharram, hari Asyura, maka beliau bertanya, kenapa mereka berpuasa? Dijawab, karena itu memperingati kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun. Maka baginda Nabi itu menyetujui, ikrar terhadap perbuatan mereka ini. Maka sunulaikan Allah Ta'ala baginda Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk puasa dalam 10 Muharram tersebut. Nah, mulaikan Allah SWT dalam satu hadis yang lain, mulaikan dikatakan di antara sunnahnya hari Asyura adalah juga tausi'ul ayal, memberi makanan yang lebih kepada keluarga, selamatan. Maka karena inilah para ulama mereka berpendapat bahwa memperingati hari-hari besar ini termasuk perkara yang disyariatkan di dalam agama. Boleh, bagus gitu. Nah, mulaikan Allah Ta'ala bahkan ada yang lebih kuat lagi. Ketika baginda Nabi alaihissalam puasa hari Senin, ditanya kenapa puasa hari Senin, maka beliau mengatakan karena ini hari kelahiranku. Nah, mulaikan Allah SWT maka memperingati kelahiran baginda Nabi SAW ini menurut Al-Imam As-Suyuti adalah bagus, semulaikan Allah Ta'ala, dengan dasar-dasar hadis tersebut. Bahkan ini ada dasarnya secara umum dari Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan sejarah-sejarah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada pertolongan Allah yang lebih besar melebihi diutusnya yang mulia baginda Muhammad alaihissalatu wassalam.